Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mustiari F1D 016061 akan mempresentasikan proposal tugas akhir 1 saya dengan judul Pengenalan Pola Tulisan Tangan Aksara Bima menggunakan metode ekstraksi ciri Histogram of Oriented Gradient atau HUG dan metode klasifikasi backpropagation. Baik, untuk mempersingkat waktu akan langsung saya mulai saja. Di sini ada 11 outline agenda yang saya rencanakan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, kemudian yang ketiga rumusan masalah, batasan, tujuan dan manfaat, kemudian yang ketiga ada metode, yang kemudian yang keempat ada tinjauan pustaka, kemudian yang kelima ada blok diagram sistem, kemudian yang berikutnya yang keenam ada data, kemudian yang ketujuh ada data preprocessing, kedelapan ada ekstraksi fitur, yang kesembilan ada klasifikasi, ke-10 ada teknik pengujian sistem, dan yang terakhir yang ke-11 adalah skenario uji. Baik, langsung masuk saja ke outline agenda yang pertama, yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan, terdapat banyak sekali pulau di negara Indonesia ini. Karena hal tersebut, Indonesia itu kaya akan budaya dan adat istiadat. Salah satu budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia yaitu aksara. Aksara merupakan suatu tulisan daerah di dalam suatu daerah tersebut. Salah satu contoh aksara yaitu aksara Bima. Aksara Bima sendiri terdapat di daerah Mboju di Bima. Seperti yang kita ketahui, saat ini penggunaan bahasa aksara sangat jarang ditemukan. Untuk itulah dari peneliti mengajukan proposal tugas akhir 1 ini. Salah satu cara untuk mempelajari aksara Bima sendiri yaitu melalui pengenalan pola itu sendiri. Pengenalan pola atau pattern recognition merupakan suatu pengenalan pola, pengelompokan data numerik dan simbolik secara otomatis oleh mesin. Jadi nanti dalam citra masukan akan dikenali polanya yang dilakukan oleh mesin dalam angka atau numerik. Kemudian adapun machine learning dari hasil pattern recognition-nya, dari hasil citranya itu akan dilakukan klasifikasi dalam machine learning sehingga nanti didapatkan hasil dari pola tersebut, dalam kasus ini yaitu aksara Bima. Dari hasil kita telah melakukan survei dari 81 orang yang berasal dari Bima dengan rentang usia dari 17 sampai 38 tahun. Dari 81 orang yang berasal dari Bima, hasil survei yang kami lakukan, ada 48,1% yang belum pernah mempelajari aksara Bima. Kemudian ada sekitar 45,7% yang belum sadar akan keberadaan aksara Bima. Dari data ini bisa kita simpulkan bahwa masih banyak masyarakat, khususnya masyarakat Bima, yang belum mempelajari dan mengetahui keberadaan dari aksara Bima itu sendiri. Maka dari itu penulis atau peneliti mengajukan pengenalan pola aksara Bima. Kemudian ada metode yang saya gunakan di sini, ada histogram of oriented gradient HUG dan backpropagation. HUG sendiri mungkin untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Begitu pula dengan backpropagation. Intinya adalah HUG ini sendiri itu sudah banyak digunakan pada pengenalan dan deteksi objek pada data citra. Mungkin nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. HUG sendiri sekarang baru-baru ini sangat banyak digunakan pada pola tulisan tangan. Kemudian backpropagation sendiri, dari hasil pengamatan dari peneliti, sudah cukup banyak jurnal yang menggunakan metode ini dan mendapatkan hasil akurasi yang tinggi khususnya dalam pengenalan pola tulisan tangan. Maka dari itu peneliti mengajukan tugas akhir ini yaitu pengenalan pola aksara Bima menggunakan metode HUG dan backpropagation. Kemudian outline agenda berikutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 2 jenis rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana model backpropagation artificial neural network untuk klasifikasi aksara Bima, dan yang kedua adalah bagaimana akurasi pengenalan pola aksara Bima menggunakan ekstraksi fitur histogram of oriented gradient atau HOG dan klasifikasi menggunakan backpropagation. Di sini kita lanjut ke outline agenda berikutnya yaitu batasan masalahnya. Di sini ada 3 jenis yang sudah saya pilih dalam batasan masalahnya. Yang pertama dari segi huruf, di sini peneliti menggunakan karakter aksara Bima
berjumlah 22 karakter. Sebenarnya Aksara Bima itu sendiri terdiri dari 25 karakter, tapi ada 2 karakter yang sama penulisannya sehingga hanya digunakan 22 karakter saja. Kemudian untuk format gambar, di sini format gambar atau citra yang digunakan adalah file JPG. Kemudian untuk format tulisan, untuk pengambilan data, di sini menggunakan tulisan tangan, menggunakan tipe ballpoint 1 mm dan warna yang sama agar dataset yang didapatkan baik. Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini yang ada 2 jenis, yaitu yang pertama membuat model pengenalan pola menggunakan metode HOG dan backpropagation. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan pengenalan pola menggunakan metode HOG dan backpropagation. Jadi hanya membuat model dari metode tersebut dan mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari metode tersebut. Baik, untuk metodenya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini ada 2 jenis metode yang digunakan. Yang pertama adalah histogram of oriented gradient untuk ekstraksi fitur dan backpropagation untuk klasifikasi. Histogram of oriented gradient sendiri itu citra atau objek digambarkan oleh distribusi intensitas atau arah gradien tepi dengan pembagian citra ke dalam blok. Jadi nanti satu buah citra bakal dipisah menjadi beberapa blok. Di setiap blok terdapat beberapa sel dan di setiap sel itu terdapat beberapa pixel yang nantinya akan dilakukan perhitungan. Jadi modelnya satu blok itu bakal dicari intensitas atau arah gradien tepi, kemudian dikelompokkan semua blok tersebut, digabungkan kembali, itulah hasil fitur dari citra tersebut. Kemudian untuk backpropagation sendiri merupakan keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan serta memberikan respon yang benar terhadap pola masukan. Jadi backpropagation sendiri nantinya akan memperbarui wake ataupun bias dalam modelnya untuk mencari model yang terbaik dari hasil trainingnya. Biasanya dari pengamatan peneliti dari beberapa jurnal yang telah dikumpulkan, mungkin akan dijelaskan pada slide berikutnya, bahwa dari metode ini mendapatkan nilai akurasi yang tinggi. Itulah kenapa peneliti menggunakan metode ini. Kemudian untuk outline agenda berikutnya ada tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti. Di sini ada 5 jenis tinjauan pustaka. Yang pertama dari Gesing dan S. Lehri dengan judul jurnal Recognition of Handwritten Hindi Character Using Backpropagation Neural Network dengan tingkat akurasi sebesar 93%. Kemudian yang kedua ada S. Afroge, B. Ahmed, dan F. Mahmud dengan judul jurnal Optical Character Recognition Using Backpropagation Neural Network dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi atau cukup tinggi, yaitu sebesar 97%. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dari M. Taskiran dan Z. Cham dengan judul jurnal Offline Signature Identification via HOG Features and Artificial Neural Networks dengan tingkat akurasi sebesar 98,33%. Kemudian yang berikutnya ada Y. Sugianela dan N. Suciati dengan judul jurnal Ekstraksi Fitur pada Pengenalan Karakter Aksara Jawa berbasis Histogram of Oriented Gradient dengan tingkat akurasi sebesar 93,3%. Kemudian yang berikutnya A. Hasan dan M. Kadem dengan judul jurnal Arabic Handwriting Text Recognition Based on Efficient Segmentation DCT dan NHOG Features dengan tingkat akurasi sebesar 96,317%. Dari kelima tinjauan pustaka ini, peneliti mengambil metode HOG dan backpropagation. Kemudian untuk outline agenda berikutnya yaitu blok diagram sistem. Di sini ada 2 jenis blok diagram sistem yaitu pelatihan dan pengujian. Sebenarnya pelatihan dan pengujian blok diagram sistem ini sama. Hanya saja di sini dipisah diagramnya saja. Sebenarnya jenis prosesnya sama, yaitu dimulai dari start, kemudian data citra Aksara Bima, kemudian data citra tersebut dilakukan data pre-processing yang nantinya akan dijelaskan slide berikutnya. Kemudian akan dilakukan ekstraksi fitur HOG, kemudian dilakukan klasifikasi menggunakan backpropagation, kemudian stop. Baik, untuk berikutnya yaitu data. Jadi di sini adalah salah satu contoh data yang diambil dari responden. Inilah contoh data yang digunakan. Kemudian untuk dataset sendiri, rencana di sini untuk data sendiri akan dibagi ke dalam 20 orang. Dari 20 orang ini akan menulis 22 karakter. Dan di setiap karakter akan menulis 12 per orangnya. Jadi
ketika dikalikan 22 karakter kali 20 orang kali 12 karakter per orang, maka didapatkan data citra sebanyak 5.280 data. Dan data ini nantinya akan di-scan, kemudian di-cropping, dan seterusnya. Baik, untuk berikutnya data pre-processing. Di sini ada 3 jenis tahapan data pre-processing yang digunakan. Yang pertama adalah cropping, karena datanya berupa pengambilan datanya seperti ini, maka nanti perlu dilakukan cropping untuk membagi data-datanya. Setelah dilakukan cropping, kemudian akan dilakukan resizing sebesar 32 pixel. Kenapa menggunakan 32 pixel? Akan nanti dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian dilakukan proses grayscaling. Baik, untuk ekstraksi fitur HUG akan saya jelaskan contoh perhitungannya dan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan X dan Y direction-nya. Acuan dari X dan Y direction-nya yaitu pada nilai center. Di sini saya menggunakan suatu contoh matriks berukuran 3x3. Di sini centernya bernilai 60. Kemudian bakal dicari nilai X direction dan Y direction-nya. Untuk mencari nilai X direction dan Y direction-nya menggunakan rumus ini. Gx sama dengan GR, C plus 1 min GR, C min 1. Artinya dari arah X ini atau dari kiri ke kanan, hasil di center di sebelah kanannya akan dikurangin dengan center di sebelah kirinya. Begitu pula untuk yang Y direction. X direction dan Y direction ini digunakan untuk menghitung magnitude dan orientation dari matriks tersebut. Untuk menghitung nilai magnitude dan nilai orientasi atau sudutnya menggunakan rumus ini dan rumus ini. Untuk G ini untuk magnitudenya dan theta ini untuk nilai sudut atau orientasinya. Kemudian didapatkan hasil seperti ini pada senternya, pada titik ini didapatkan nilai magnitudenya sebesar 58 dan sudutnya 30 derajat. Kemudian bakal dicari semua nilai dalam matriks ini sehingga didapatkan tabel seperti ini. Ada nilai magnitude dan nilai orientasinya. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pendistribusian ke dalam nilai bin. Jadi, dalam perhitungan HUG itu akan ditentukan nilai bin-nya. Di sini peneliti menggunakan 9 jenis bin, yaitu dari 0 derajat, 20 derajat, 40 derajat, 60 derajat, 80, 100, 120, 140, dan 160 derajat. Salah satu contoh perhitungan, misalkan nilai magnitudenya yaitu 44 dan nilai orientasi atau sudutnya 26 derajat. Jadi nanti 26 derajat ini berada pada nilai bin 20 dan 40 derajat, sehingga nanti nilai 44 ini dimasukkan setengahnya ke nilai 20 derajat dan setengahnya ke nilai 40 derajat. Begitu pula dilakukan pada sudut atau orientasi seterusnya 17 derajat, 0 derajat, 71 derajat, 30 derajat. Kemudian setelah didapatkan hasil pendistribusian ke dalam nilai bin, nanti nilainya itu bakal dinormalisasi menggunakan rumus ini. Vn sama dengan akar V per V plus E. Baik, untuk ekstraksi fitur HUG-nya berikut contoh hasil dari fitur menggunakan ekstraksi fitur HUG. Di sini menghasilkan fitur vektor sebesar 324 kali 1 jika ukuran citra 32 kali 32 pixel. Ini alasan pada sebelumnya sudah saya jelaskan menggunakan 32 pixel agar fitur vektor yang didapatkan tidak terlalu besar nantinya, yaitu sejumlah 324. Ini contoh hasil ekstraksi fitur berupa gambarnya. Kemudian untuk langkah berikutnya, dari hasil fitur dari citra menggunakan metode HUG tersebut akan dihitung menggunakan metode klasifikasi nantinya. Untuk langkah-langkahnya, untuk metode klasifikasi backpropagation ini ada langkah 0. Langkah 0 itu adalah menginisialisasi semua bobot dengan bilangan random. Jadi nanti bakal dimasukkan nilai random ke dalam bobotnya. Kemudian langkah pertama, jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai 8. Jadi untuk kondisi penghentiannya yaitu ketika error kurang dari nilai yang ditentukan atau sudah melebihi batas epoch yang ditentukan. Kemudian langkah yang kedua yaitu
untuk setiap pasang data pelatihan lakukan langkah 3 sampai 8. Jadi di sini untuk langkah 3 sampai 8 ada 3 tahapan di sini, yaitu yang tahap pertama propagasi maju, yang tahap kedua adalah propagasi mundur, dan yang tahap ketiga adalah perubahan bobot. Untuk tahap pertama, untuk propagasi maju, nanti untuk langkah ketiga, tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskannya ke unit tersembunyi di atasnya. Jadinya nanti input hasil dari ekstraksi ciri HUG bakal dimasukkan ke dalam unit masukan. Kemudian untuk langkah berikutnya, langkah yang keempat, yaitu menghitung semua keluaran di unit tersembunyi, yaitu nilai sumnya. Jadi nanti di setiap output dari neuron itu terdapat dua jenis, yaitu nilai sum dan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi di sini menggunakan metode sigmoid biner. Kemudian untuk tahap propagasi mundur, setelah melakukan propagasi maju, dilakukan propagasi mundur. Langkah yang keenam yaitu hitung faktor unit keluaran berdasarkan error di setiap unit keluaran. Kemudian langkah ketujuh yaitu menghitung faktor unit tersembunyi berdasarkan error di setiap unit tersembunyi. Di langkah propagasi ini hanya ada dua langkah, yaitu menghitung unit keluaran berdasarkan error di setiap unit keluaran dan menghitung faktor unit tersembunyi berdasarkan error di setiap unit tersembunyi. Karena nanti hasil inilah yang menjadi acuan untuk melakukan perubahan bobot. Kemudian tahap ketiga yaitu perubahan bobot. Yang langkah ke-8, hitung semua perubahan bobot, perubahan garis yang menuju ke unit keluaran dan unit tersembunyi. Artinya menghitung semua perubahan bobotnya dari entah itu dari output layer ke hidden layer kedua ke hidden layer pertama ke input layer. Kemudian langkah ke-9 yaitu kondisi pelatihan berhenti jika batas epochnya sudah tercapai atau nilai errornya itu lebih kecil daripada nilai atau toleransi yang diizinkan. Kemudian untuk yang berikutnya itu skenario pengujian sistem. Jadi di sini ada 9 skenario pengujian sistem. Yang pertama adalah jumlah bin yang digunakan adalah 9 bin pada metode HUG atau ekstraksi cirinya menggunakan 9 bin yaitu 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 derajat dengan ukuran blok 15 kali 16 pixel. Dalam setiap bloknya itu berukuran 16 kali 16 pixel. Dan ukuran selnya itu 2 kali 2 yang di setiap selnya terdiri dari 8 kali 8 pixel. Kenapa peneliti menggunakan pengujian sistem yang ini? Karena dari beberapa jurnal yang dibaca oleh peneliti, nilai bin, blok, sel, dan pixel pada nilai inilah yang mendapatkan nilai yang optimal, sehingga menggunakan pengujian sistem yang ini. Kemudian yang kedua ada jumlah hidden layer. Di sini ada 4 hidden layer yang digunakan, yaitu ketika 1 hidden layer, ada 2 hidden layer, 3 hidden layer, dan 4 hidden layer. Kemudian batas epoch untuk pengujian sistemnya yaitu sebesar 1500. Kemudian batas errornya sebagai parameter uji yaitu 0,001. Kemudian untuk neuron outputnya berupa 22 neuron karena terdapat 22 karakter atau 22 kelas. Kemudian untuk neuron hidden layer itu ada varian 16, ada 32 dan 64. Untuk fungsi aktivasi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner. Kemudian untuk learning rate sebagai parameter ujinya yaitu 0,1 sampai dengan 0,9. Jadi ada 0,1, 0,2 sampai 0,9. Kemudian kombinasi dataset yang digunakan yaitu perbandingan 7:3 untuk data training dan data testing. Itulah skenario pengujian sistem yang akan dilakukan oleh peneliti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.